يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين أما بعد. Naam ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat berjamaah dan juga setelah itu kita belajar apa yang biasa kita pelajari setiap hari Ahad, yaitu tentang perbaikan akidah menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih membahas tentang keimanan kepada para Rasul, terkhusus beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita menjelaskan tentang keimanan kepada Rasul-Rasul yang lain, coba antum lihat di halaman 310 yang bawa kitab tentang sifat Isra dan Mi'raj. Tentu saya tidak akan bacakan semua yang tertulis di sini. Ya, ringkasannya Isra dan Mi'raj itu terjadi sekali. Itu pendapat yang paling kuat. Ya, ada yang berpendapat beliau berisra Mi'raj, Mi'rajnya sekali, Isra'nya 2 kali. Ya, bolak-balik dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ke Baitul Maqdis itu 2 kali. Pendapat ini pendapat yang lemah. Terlebih lagi ada pendapat kaum sufi bahwa Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj berapa kali? 30 kali. Maka jangan heran sekarang ini orang-orang sufi banyak yang aneh. Habib mereka itu Isra Mi'rajnya puluhan kali sampai ke langit. Tidak tahu langit mana yang dia capai. Ya. Dan Nabi SAW tidak pernah melakukan Isra Mi'raj lagi setelah disyariatkannya sholat 5 waktu. Ya, berarti pendapat yang benar adalah beliau Isra Mi'rajnya sekali. Kemudian apakah beliau naik bersama ruhnya dan jasadnya atau ruh saja atau dalam mimpi? Ini pun terjadi silang pendapat di antara para ulama. Sebagian sahabat mengatakan beliau naik hanya dengan ruhnya saja tanpa jasad. Dan ada yang mengatakan ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang berpendapat bahwa beliau Isra Mi'raj itu dalam mimpi. Ini pendapat yang sangat jauh. Karena Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada kalimat abdi. Ada kalimat abdun. Itu menunjukkan bahwa dia naik bersama ruhnya dan jasadnya dan bukan dalam mimpi. Kemudian dikuatkan dengan kendaraan bernama buraq. Kalau dalam mimpi ya tidak butuh buraq, kan tinggal diantarkan langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mengenai pendapat-pendapat ulama tentang Isra Mi'raj itu. Dan pendapat yang benar beliau berjalan bersama jasad dan ruhnya, bukan dengan ruh saja atau mimpi saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat. Nah, pertanyaannya adalah kapan beliau mengimami salat para nabi itu? Waktu berangkat atau
setelah pulang. Dan di mana tempatnya? Ada yang tahu nggak? Waktu berangkat atau pulang? Jawab, kenapa antum diam? Pulang atau berangkat? Yang katakan pulang kenapa? Alasannya apa? Sudah disyariatkan sholat. Itu pendapat yang paling kuat. Karena kalau memimpin sholatnya waktu berangkat, sholat apa yang dipimpin? Maka yang paling kuat pendapat dalam hal ini adalah dia memimpin sholat setelah pulang dari langit, turun ke Baitul Maqdis, dan beliau mengajak para nabi untuk sholat bersamanya. Dan beliau dipersilahkan menjadi imam sholat subuh. Adapun sampainya di Mekah setelah sholat subuh itu. Ya. Ini ringkasan daripada apa yang tertulis di sini tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian berikutnya tentang beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang risalah beliau meliputi seluruh manusia. Tidak seperti yang dikatakan oleh Yahudi. Yahudi mengatakan bahwa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berlaku untuk orang Arab, tidak berlaku untuk orang Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah katakan, ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, sungguhnya aku ini Rasul yang diutus kepada kalian semuanya. Bahkan Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memanggil siapa? Ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Rasulullah SAW mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa dakhala an-nar. Tidaklah seorang dari umat ini, maksudnya di sini ummatud dakwah, bukan ummatul ijabah. Ummatud dakwah itu seluruh manusia gitu. Beda dengan ummatul ijabah, maksudnya umat Islam saja. Di sini Rasulullah katakan, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik dia Nasrani maupun Yahudi, yang mendengar kedatanganku lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia pasti masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah SAW tidak dikhususkan untuk orang Arab. Ana curiga orang-orang yang mengatakan adanya Islam Nusantara untuk Indonesia ini juga terkena syubhatnya Yahudi. Hanya saja mereka membawa nama apa? Islam. Sebagian kelompok Yahudi dan Nasrani mengakui agama Muhammad itu benar, tetapi agama mereka juga benar. Maka mereka katakan agama Muhammad itu benar kalau dinisbatkan untuk orang Arab. Sedangkan agama selain daripada agama Muhammad itu juga benar kalau dinisbatkan kepada yang lain, kepada Bani Israel. Dan ini mirip-mirip dengan pendapat orang-orang yang mengatakan adanya Islam Nusantara. Hati-hati dengan pendapat itu. Bisa-bisa kita diseret untuk keluar dari Islam. Rasulullah SAW mengatakan, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia. Pendapat yang mengatakan beliau untuk orang Arab saja, ini pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Ya, karena manakala mereka membenarkan kerasulan Muhammad SAW, seharusnya mereka juga membenarkan ajarannya. Kan kata Yahudi Muhammad itu benar. Oke, untuk siapa? Untuk orang Arab. Nah, kalau sekiranya mereka membenarkan Rasulullah SAW, seharusnya mereka juga mengikuti apa yang beliau katakan. Apa yang beliau katakan tadi? Tidaklah seorang dari umat ini mendengar kedatanganku lalu dia tidak beriman dengan apa yang kubawa, pasti dia masuk neraka.
Dan sampai hari ini masih ada orang-orang Yahudi yang mengatakan Muhammad itu benar, tapi dia tidak mau ikutin. Masih ada, ya, karena mereka juga menganggap diri mereka itu benar. Dan Allah katakan inna dina indallahil Islam. Ya. Lagian di dunia ini tidak ada nama agama yang bisa didefinisikan agama, nggak ada kecuali Islam. Yahudi, apa arti Yahudi? Disandarkan dalam untuk satu kabilah atau satu nama Yahuda atau satu kebiasaan begini. Ini dalam bahasa Arab namanya tahawwada yatahawwadu. Orang Yahudi kalau baca kitab bagaimana bentuknya? Menurut Ibnu Katsir mereka dikatakan Yahudi karena kebiasaan ini. Ada juga yang berpendapat karena mereka disandarkan kepada nama Yahuda. Jadi tidak ada definisi agama di dalamnya. Ya. Nasrani atau Kristen, nama siapa itu? Nama seorang. Yang ajarannya untuk Kristen yang sekarang ini, yang aliran Trinitas ini, dikembalikan kepada pendirinya, yaitu Konstantin, yang hidup di 300-an tahun setelah Nabi Isa diangkat. Nggak bisa didefinisikan sebagai ajaran. Maka Kristen itu adalah sebuah nama komunitas. Ya. Kemudian apa lagi? Hindu dinisbatkan kemana? Negara India. Ya. Untung tidak dinisbatkan kepada film Indianya. Hindustan kan. Kemudian apalagi Buddha, nama seseorang. Hatta nama-nama kelompok dalam Islam pun tidak ada yang bisa didefinisikan sebagai ajaran. Mu'tazilah misalnya. Itu karena kebiasaan mereka menjauhi atau berlepas diri dari pemimpin dan ulama pada zamannya, maka dinamakan Mu'tazilah. Dan istilah ini disebutkan oleh Hasan al-Basri, i'tazalal qaum. Maka dari ucapan Hasan al-Basri inilah disebutlah kelompok itu Mu'tazilah. Jahmiyah dinisbatkan pada Jahm bin Safwan, pendiri Jahmiyah itu. Kisaniyah dinisbatkan kepada Al-Kisani, pendiri Syiah ekstrim. Kemudian diwariskan oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Berdirilah satu nama Mukhtariyah Kisaniyah. Apalagi Syiah. Orang Syiah sendiri mendefinisikan orang yang meyakini bahwa Ali lebih diutamakan daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sudah ada definisi dari mereka. Mana definisi agamanya? Enggak ada. Hanya Islam. Dan nama yang direstui oleh Allah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa didefinisikan sebagai ajaran. Maka oleh karena itu tidak benar mereka mengatakan semua ajaran sama. Ada seorang yang berkata kepada anak, seorang Nasrani, kata dia, Ustadz, kenapa orang Islam itu intoleran? Saya katakan, Anda juga intoleran. Kok begitu Pak Ustadz? Anda mengaku gak ajaran saya? Enggak, berarti Anda intoleran. Ya enggak? Kalau begitu semua ajaran benar. Kalau semua ajaran benar, sekarang ente syahadat. Enggak mau gue tadi. Kenapa ente tidak mau? Karena saya meyakini agama saya yang benar. Kenapa ketika saya meyakini agama saya yang benar, Anda salahkan saya? Itu menunjukkan mereka juga Pak, menyalahkan ajaran kita. Enggak ada, semua agama sama itu enggak ada. Hatta antum katakan semua aliran sama, enggak ada. Dalam Islam ini banyak aliran. Antum katakan semua aliran sama. Lalu berdalil dengan apa? Banyak jalan menuju Roma. Iya, ke Roma banyak jalan. Antum mau lewat Papua bisa sampai ke Roma. Bisa enggak sampai ke Roma lewat Papua? Lewat Bogor bisa enggak? Tapi untuk sampai kepada Allah harus melalui satu jalan. Ya. Maka orang yang mengatakan semua agama sama itu terkena dengan syubhat siapa? Yahudi. Ya, biasanya mereka ini mau menjadi pahlawan kesiangan, seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Ya. Bukti bahwa agama yang benar adalah agama Islam, dan siapa yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dia akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak orang Nasrani yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Tabuk, ya, atau perang melawan Romawi. Dan Rasulullah SAW juga memerangi orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa,
Bani Mustaliq, Bani Quraidah. Peperangan yang sangat menegangkan terjadi setelah perang Ahzab dan sebelum Fatu Mekah. Ternyata peperangan yang terjadi di antara itu melawan Yahudi. Bagaimana kalau Rasulullah katakan benar agama Yahudi, kenapa diperangi? Bani Quraidah dibunuh. Yang balik, semua yang balik itu dibunuh. Kecuali wanita dan anak-anak dibiarkan hidup. Bani Mustaliq diusir dari rumahnya sampai mereka menghancurkan rumah mereka masing-masing dan bawa tiang-tiangnya keluar dari kota Madinah. Ya. Dan peperangan itu terjadi sebelum perjanjian atau dalam keadaan perjanjian Hudaybiyah. Dan itu peperangan yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena pada saat itu kaum muslimin pernah mengalami kekalahan waktu perang Uhud dan itu menjatuhkan martabat kaum muslimin. Sehingga orang-orang kafir yang tidak bermusuhan dengan Nabi pun ikut berperang melawan Rasulullah SAW. Yahudi bikin ulah. Karena bikin ulah diperangi. Kalau mereka benar ajarannya, tidak diperangi oleh Nabi SAW. Dan itu diakui oleh orang-orang Yahudi. Dan sejarah Yahudi pun menyebutkan demikian. Maka oleh karena itu, hilangkan keyakinan semua agama sama. Bahkan hilangkan keyakinan semua kelompok sama. Gak ada kelompok yang sama. Yang benar itu hanya satu. Sebagaimana Allah itu Maha Esa, maka jalan menuju kepada Allah berapa? Satu. Kan saya sudah sampaikan di awal pembahasan kitab ini. Karakter jalan yang lurus itu berapa karakternya? Sifat jalan yang lurus. Ada 2. Pertama, jumlahnya 1. Kedua, jalannya jelas. Apa yang pertama? Jumlahnya 1. Dalilnya apa? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Perhatikan ayatnya ya. Wa anna hadha, sungguhnya ini, sirati, jalanku. Ini menggunakan kata tunggal. Menunjukkan 1 apa 2? 1. Fattabi'uhu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Maka ikutilah. Kata gantinya pakai hu. Ini menunjukkan jumlahnya berapa? 1. Perhatikan ketika Allah menyebutkan jalan penyimpangan. Wala tattabi'us subula. Allah tidak menyebutkan wala tattabi'us sabilat. Sabilat dalam bahasa Arab, siapa yang belajar bahasa Arab sini? Itu jam'u salim namanya. Yang mana huruf dan barisnya itu masih selamat. Sabila. Karena kata tunggalnya sabilun, ya enggak? Di sini Allah gunakan kata jam'u taksir yang tidak tersusun rapi huruf dan angka barisnya. Jam'u taksir itu dalam bahasa Arab memiliki jumlah tidak kurang dari 10. Kalau jam'u salim bisa angka 3, angka 5, angka 6, angka 7 sampai 10 atau lebih. Sedangkan jam'u taksir itu tidak kurang dari 10 jumlahnya. Makanya disebutkan subula. Itu menunjukkan lebih dari berapa jalan yang sesat itu? Lebih dari 10. Nabi mengatakan berapa? 73. Banyak gak jalan yang sesat itu? Banyak. Itu menunjukkan bahwa jalan yang lurus cuman 1. Gak ada jalan itu semua jalan benar. Gak ada. Ya. Berarti antum intoleran Ustadz? Iya, saya katakan kami intoleran dalam urusan agama. Iya. Nggak usah urusan agama lain. Kelompok apa? Kelompok jemaah tabligh misalnya. Kalau dia katakan semua ajaran itu benar, kenapa ente tidak ngaji kajian salaf? Tidak mau kata dia, karena salafi itu saling menyalahkan orang lain. Kita katakan antum lagi ngapain? Lagi menyalahkan, sama dong kita. Ini ada di sini pernah ada orang yang mengatakan waktu saya ditanya tentang 212 dulu, kenapa Ustaz tidak ikut demo? Saya jawab, saya tidak sepakat dengan demo. Berarti Ustaz menyalahkan pendapat orang lain. Antum lagi ngapain?
Sekarang tuh lagi ngapain nih? Menyalahkan pendapat ustaz, katanya. Berarti ente sama ana sama. Baru dia sadar kalau dia pun suka menyalahkan orang lain. Maka ajaran Islam pun demikian. Kita harus berani mengatakan kami intoleran dalam urusan agama. Tapi urusan dunia kita toleransi. Karena kalau dalam urusan agama kita tidak tegaskan lakum dinukum waliyadin, bagaimana kita bisa selamat? Kita akan bingung terombang-ambing dalam kesesatan. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kata-kata orang bahwa semua ajaran itu baik. Iya, kita katakan semua ajaran baik, tapi tidak semua ajaran benar. Karena baik itu bisa versi manusia. Iya enggak? Tapi benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi khamsin, minha kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassatan wa bi'ustu ila an-nasi 'ammatan." Di antara 5 perkara yang diistimewakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lain, kata beliau bahwa dulu Nabi itu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya. Tentang permasalahan ini, hadis-hadis mengenai hal ini diriwayatkan secara mutawatir, yaitu setiap rantai periwayatan hadisnya tidak kurang dari 10 orang. Namanya mutawatir. Kemudian di sini dibawakan hadis yang saya bacakan tadi, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa dakhala an-nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini mendengar tentang diriku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia masuk neraka. Jelas enggak kata Nabi ini? Jelas. Ya. Nasrani, Yahudi, kalau dia tidak beriman kepada beliau, dia akan masuk neraka. Walaupun Nasrani itu bertauhid kepada Allah. Karena sebagian kelompok Nasrani ada yang bertauhid kepada Allah. Bahkan di Indonesia ada. Biasanya itu ada yang banyak itu di Solo. Solo, Semarang, ya. Di sana banyak kelompok, artinya masih ada kelompok Nasrani yang bertauhid kepada Allah, yang mengatakan Nabi Isa itu seorang nabi dan rasul, bukan anak Tuhan, itu ada. Tapi mereka kafir gara-gara apa? Tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu saja kafir, bagaimana dengan orang yang mengatakan Allah punya anak? Lalu tiba-tiba ada orang Islam mengatakan semua agama sama. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang mendengar tentang kedatanganku, baik dia Yahudi maupun Nasrani. Ya, Nasrani yang bertauhid maupun yang berbuat syirik, dia tidak beriman kepada Muhammad SAW, dipastikan masuk neraka. Pasti masuk nerakanya. Karena Nabi menggunakan kata kerja lampau untuk kejadian yang akan datang. Dakhalan nar. Dakhala harusnya diartikan sudah masuk neraka. Tetapi di sini kata kerja lampau ini digunakan untuk kejadian yang akan datang. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini memberikan kepastian. Artinya pasti masuk neraka. Wa may yakfur bihi fa in minal ahzabi fan-naru maw'iduhu. Kata Allah, siapa yang ingkar kepada Rasulullah SAW dan Al-Quran, di antara kelompok-kelompok itu, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Ya, ini mengenai ancaman Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana yakin semua orang kafir itu tahu tentang kedatangan Rasulullah SAW. Maksudnya orang kafir yang membaca kitab.
Mereka tahu kehadiran Nabi ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW lahir, orang Yahudi mencarinya untuk dibunuh. Karena mereka yakin Muhammad itu seorang Rasul. Tapi mereka egois. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Nanti antum cari riwayat ini lebih mudahnya di tafsir Ibnu Katsir. Di Suratul Maidah ayat ketiga. Di sana dibawakan riwayat dari Imam Ahmad. Sekelompok Yahudi datang kepada Nabi SAW, datang kepada Umar bin Khattab. Dan waktu itu Umar sebagai Amirul Mukminin. Kata Yahudi itu, "Ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Law 'alaina ma'syaril yahudi nazalat, lattakhadna dhalika al-yawma 'ida." Qala fa ayyu ayatin? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati ila akhiril ayah. Kata Yahudi kepada Umar, "Wahai pemimpin kaum mukminin, sesungguhnya kalian membaca satu ayat di dalam kitab kalian, di mana ayat tersebut seandainya turun kepada kami kelompok Yahudi ini, niscaya hari turunnya ayat itu kami jadikan sebagai hari raya." Ditanya oleh Umar, ayat yang mana? Itu ayat yang berbunyi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Itu menunjukkan Yahudi mengakui Islam agama yang sempurna. Yahudi mengakui bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai nikmat. Yahudi mengakui bahwa Islam agama yang benar. Tapi kenapa mereka tidak mau mengikuti? Jawabannya ada dua yang mengganjal hati mereka. Egois dan zalim. Dua itu. Yang paling besar yang mengganjal hati Yahudi itu dua perkara tadi. Egois, sombong, dan mereka berbuat zalim. Dan ayat ini ayat yang sangat ditakuti oleh kelompok-kelompok bid'ah dalam Islam. Ayat yang dibacakan oleh Yahudi tadi paling ditakuti oleh kelompok-kelompok yang berbuat bid'ah dalam Islam ini. Antum pernah dengar enggak Habaib menyampaikan ayat itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lalu menjelaskan tafsirnya. Jarang kita dengar. Kenapa? Karena akan menyalahkan ajarannya sendiri. Yahudi berani membenarkan ajaran kita dengan ayat tadi, tapi mereka menolaknya karena dua perkara, sombong dan zalim. Ya. Maka sangat keliru kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu hanya diutus untuk orang Arab saja. Berarti dia sama pemikiran dengan siapa? Yahudi. Makanya cara zikirnya juga sama dengan cara baca kitab Yahudi. Kalau Yahudi kan begini. Kalau mereka begini. Ya, kadang mabok zikirnya. Dan sampai pada tingkat mereka berjoget-joget. Itu antum jangan anggap mereka berbuat maksiat menurut mereka. Mereka itu menganggap itu ibadah. Sama dengan Yahudi. Walaupun mereka tidak dianggap sebagai Yahudi tulen. Kemudian bagian berikutnya beriman kepada Rasulullah SAW. Ditutupnya risalah dengan diutusan Nabi Muhammad SAW. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ada yang memakai ayat ini untuk membenarkan Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah mengatakan yang ditutup itu adalah para nabi, bukan rasul. Maka mereka katakan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai rasul. Ya, setelah baca ayat ini mereka pun mulai menumbuhkan syubhat baru. Yang ditutup itu adalah para nabi, bukan rasul. Gimana antum jawab? Dengan dalil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Perkataan Nabi Isa, akan datang setelahku seorang rasul bernama Ahmad. Mereka katakan Ahmad yang dimaksud adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian antum ngotot, kan udah ditutup Rasulullah kerasulan. Mereka jawab, coba baca ayatnya, bukan rasul yang ditutup, tapi nabi. Gimana antum jawab syubhat? Antum udah lama ngaji kan? Coba satu orang jawab syubhatnya.
Jawab akhi, kalau enggak anak pulang nih. Ahsanta. Berarti ditutupnya Nabi otomatis ditutupnya jalan menuju kepada Rasul, kepada risalah. Makanya Allah katakan wa khataman nabiyyin, tidak dikatakan wa khatamal mursalin. Karena kalau dikatakan wa khatamal mursalin, masih akan ada kemungkinan orang mengaku sebagai nabi. Ya. Maka ketika ditutup kenabian, otomatis kerasulan juga tertutup. Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Ditutupnya kenabian berarti ditutupnya juga kerasulan secara otomatis. Sebab ditutupnya orang yang ditutupnya yang lebih umum berarti juga ditutup juga yang dikhususkan. Karena nabi lebih umum daripada rasul. Ya. Dan syubhat-syubhat ini adalah syubhat yang lemah, tidak berdasarkan pada dalil yang kuat, kecuali mereka mengikuti hawa nafsu dan menjadikan dalil itu hanya sebagai bumbu. Nah ini sudah biasa syubhat ini. Sudah biasa. Masa ada nabi mati mencret? Mirza Ghulam Ahmad itu mati apa? Mencret. Kena mubahalanya dia sendiri. Kan dia bermubahalah di surat kabar. Siapa yang mengatakan aku bukan nabi, maka dia adalah anak pelacur atau dia akan mati kolera. Maka setahun, sebulan, beberapa hari setelah mubahalah itu dia sakit dan sakit kolera. Matinya mencret. Ada nabi mati mencret? Ada nabi palsu ini? Nabi Mirza Ghulam Ahmad nabi palsu. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW adalah penutup seluruh para nabi. Hikmah ditutupnya kenabian dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat halaman 326. Kenabian Muhammad SAW adalah penutup seluruh kenabian. Karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia hingga hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta. Kemudian Allah juga mengatakan tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Allah juga mengatakan qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Allah juga mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhiri al-ayah. Ya. Semua itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dan sebagai pembawa risalah sampai hari kiamat nanti. Udah tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sekarang kita mengikuti kerasulan Nabi Musa, maka kita semua akan sesat. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, "Lau asbahatum fikum walau asbaha fikum Musa, thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Seandainya Musa ada di pagi hari ini bersama kalian, lalu kalian ikuti dia, maka kalian pasti tersesat. Kalian ikuti dia dan tinggalkan aku, kalian pasti tersesat. Wa innakum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal nabiyyin. Karena kalian adalah bagian untukku dari semua umat dan aku untuk kalian untuk semua nabi, dari semua nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau harus diikuti dan kita tidak boleh mengikuti nabi manapun dalam menjalankan syariat ini. Aneh bin Azaib, ada sekarang ini orang-orang mengikuti Nabi Khidir. Ada yang mengikuti Nabi Khidir. Siapa ustadznya? Ustadznya inisialnya Buya Ar-Razi. Ya, itu inisial.
sufi, tarekat, memang dia bicara semau dia aja. Kalau antum mendengar orang seperti ini, antum jauhi. Gila orang kayak gini. Kata Ibnu Hibban, gila itu ada dua. Gila karena hilang akal. Yang kedua, gila karena pemahaman. Biasanya orang sufi itu gila gara-gara apa? Pemahaman. Karena akal itu dua, akal matbu dan akal masmu'. Matbu itu maksudnya akal kita ini. Akal yang kita bawa dari lahir. Akal masmu' itu artinya akal yang terbina di atas pemahaman yang kita dengar. Maka orang sufi itu gila akalnya. Yang mereka ikuti Nabi Khidir. Padahal seharusnya diikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah di balik semua itu yang pertama, ya, mengenai kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama agar Allah menguji siapa di antara kita yang menjadi hamba yang taat kepada Allah. Karena Yahudi itu mereka mau taat kepada nabi yang mereka inginkan saja, yaitu nabi dari kalangan Bani Israel. Maka kedatangan Rasulullah SAW untuk memfilter siapa itu hamba Allah dan siapa orang-orang yang egois. Yang kedua, Rasulullah SAW diutus dengan membawa Al-Quran. Karena hanya bahasa Al-Quranlah bahasa yang tidak bisa dirubah. Coba antum lihat, Al-Quran di Afrika dengan di sini sama enggak lafadznya? Sedangkan kitab Injil atau kitab apa saja selain kitab Al-Quranul Karim, berubah enggak lafadznya? Berubah. Bahkan maknanya berubah. Bahkan dari satu gereja ke gereja berbeda Injilnya, tergantung daripada kepentingan siapa? Pendetanya. Ini mengenai hikmahnya. Kemudian Allah katakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ini hikmah berikutnya, bahwa kedatangan Rasulullah SAW untuk membenarkan ajaran sebelumnya dan untuk menyempurnakannya. Kata Allah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kedatangan Al-Quran untuk menjaga kelestarian kitab sebelumnya. Karena kitab sebelumnya sudah dirubah oleh manusia. Namun Al-Quran menjaganya dan melestarikan ajarannya. Makanya sebagian ajaran Nabi sebelumnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Puasa misalnya, sholat misalnya. Hanya saja tata cara yang berbeda. Tapi ajarannya ada. Ya. Selain itu, Al-Quran ini bisa menjadi sandaran hukum bila terjadi perselisihan di antara mereka, dan harus berhukum dengan hukum Al-Quran, hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Biasanya orang berpaling dari kebenaran itu karena takut kehilangan followers, ya enggak? Takut kehilangan pengikut. Maka Allah katakan di suratul Maidah ini, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti keinginan mereka. Maka aneh bin ajaib kalau ada dai yang dakwahnya mengikuti keinginan siapa? Mad'u. Ya, Ustaz, jangan ngomong tauhid, nanti memecah belah umat. Aneh enggak itu? Aneh. Akhirnya bicara apa? Cinta. Ya. Kehilangan dakwah. Mana karakter dakwah salaf ini? Kehilangan kita. Kenapa? Karena takut kehilangan followers. Maka Allah katakan, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti keinginan mereka. Itu harus kita ingat selalu. Dan biasanya orang-orang
di luar sana menginginkan para dai itu menyesuaikan hukum sesuai dengan keinginan mereka. Ingat itu. Bahkan mungkin ada di antara antum kalau bertanya ingin dibenarkan pendapatnya, bukan ingin mencari tahu kebenaran. Kalau dai-nya cari muka di hadapan pengikut, pastinya dia tidak akan mau menghukum sesuatu dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang pernah dijalankan Rasulullah SAW. Maka coba antum lihat, dari antum punya TV hitam putih sampai punya TV LGBT, maksud TV warna-warni gitu, ya kan dulu punya TV hitam putih kan kita, kemudian warna-warni, sekarang TV digital. Antum tidak pernah mendengar di TV itu orang mendakwakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diperinci hukumnya, diperinci maknanya. Pernah dengar? Tidak pernah, karena diatur oleh produser. Ya, gini-gini juga Anda pernah ngisi di stasiun TV loh, walaupun gantengnya setengah matang. Anda pernah 3 kali ngisi di Stadion 62, bahkan ya 3 kali. Terakhirnya Anda yang kapok, karena pembawa acaranya cewek. Di atasnya jilbab, di bawahnya rok mini, karena disuting setengah badan kan. Dan disuruh berdiri samping anak, ajib. 15 menit anak pulang. Tapi 2 kali sebelumnya anak diatur, Ustadz kalau ngisi di sini jangan bicara yang berkaitan dengan keyakinan. Saya bilang anak pulang aja, ente ngisi sendiri. Terus Ustadz mau ngisi apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kan umum itu. Jangan Pak Ustadz. Kenapa? Ini panitianya 80% Katolik Pak Ustadz. Kesempatan kita. Jadi 80% panitia kajiannya, logistik maupun yang bagi-bagi hadiah itu Katolik semua itu. Gimana mereka mau ngomong tentang akidah ini? Mau bicara tentang hukum yang Allah sampaikan? Kalau antum mau mengatur saya, anak pulang saja. Anak tetap akan mengisi qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya udah, terserah Pak Ustadz. Tapi kita tidak siarkan ya, terserah antum. Yang penting yang hadir ini mau mendengar. Udah ada bisik-bisik, setelah itu jangan undang lagi Ustadz Masykurnya, kata dia. Saya katakan alhamdulillah saya selamat. Ternyata seminggu kemudian ditelepon lagi oleh panitianya. Assalamualaikum Ustadz, afwan, kata dia. Ya kenapa? Ini audiensnya minta antum lagi ngisi. Nah itu kan masih ada tersisa waktu itu yang belum anda jelaskan. Maka mereka penasaran, balik lagi. Yang lain temanya Pak Ustadz. Enggak, lanjut qul huwallahu ahad. Enggak bisa, Anda bilang. Karena masih lanjut nih tafsir surat Al-Ikhlas ini. Ya udah, diundang lagi anak ngisi. Selesai Ramadan, diundang lagi anak. Tapi itu pembawa acaranya perempuan. Anak yang berhenti sendiri, enggak mau lagi. Kalau enggak rusak kita di sana. Ya. Kalau anak jadi ustadz artis waktu itu, enggak mau anak diundang sama Pak Adi. Kan jadi artis. Itu menunjukkan rusaknya keyakinan itu gara-gara apa? Wala tattabi' ahwa'hum. Mengikuti keinginan mad'u itu merusak kita. Kenapa kita tidak bisa bicara begini? Walaupun antum usir saya dari satu masjid, masih ada 100 masjid di luar saya menanti jadwal kita. Masih ada 1000 masjid di luar sana menanti jadwal kita. Karena ketika seorang terusir dari satu tempat gara-gara dia menyampaikan kebenaran, berarti Allah ingin pindahkan dia ke tempat yang lebih baik. Mana dalil? Rasulullah SAW diusir dari tempat yang dicintainya, Allah hadiahkan negara yang bernama Madinah. Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari Irak, di negerinya yang bernama Arab. Dipindahkan oleh Allah ke Palestina sampai dia bangun apa? Ka'bah. Dia menjadi mulia. Maka oleh karena itu Allah ingatkan di sini, Allah tidak lupa untuk mengingatkan hal ini, karena Allah tahu rusaknya dai gara-gara apa? Mad'u. Gara-gara siapa? Mad'u. Gara-gara antum yang punya banyak keinginan ini. Dan ingin hukum itu sesuai dengan keinginan yang mendengar, bukan sesuai dengan keinginan kebenaran yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ya. Maka di antara hikmah diutusnya Nabi SAW sebagai pembawa hukum dan yang melindungi hukum yang benar yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Bukan sebaliknya mengikuti keinginan manusia.
Karena Yahudi itu akan beriman kepada Muhammad SAW kalau Muhammad itu memberi hukum sesuai dengan keinginan mereka. Orang kalau mengaji, dia akan mengaji kalau sesuai dengan apa? Selera dia. Nah, sekarang pengajian untuk sesuai dengan selera mad'u. Iya tidak? Jangan hadiri kajian ustadz itu. Kenapa? Keras dia. Itu keras ustadznya. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Ya. Yang keras itu bukan kajiannya, tapi hati antum yang keras. Maka perlu dipahat dengan kata-kata yang keras. Ya. Keliru kita ini. Kita menyuruh ustadz itu tidak tegas dalam berdakwah. Keliru. Lalu katakan berdakwahlah dengan hikmah. Hikmah itu apa artinya? Menempatkan suatu pada tempatnya. Menggunakan bahasa sesuai dengan keadaan umat. Keadaan manusia. Coba antum perhatikan ayat-ayat Makkiyah itu. Apa yang sering antum baca di ayat-ayat Makkiyah? Ayat di awal-awal dakwah. Ini untuk membantah orang-orang yang mau berdakwah dengan gaya bahasa yang lebay, alay dan letoi. Ya. Maka sekarang dai pun jadi bencong sekarang. Antum coba perhatikan ayat-ayat Makkiyah itu. Apa Allah gunakan di situ? Kalla. Sering enggak antum baca itu? Sering atau tidak? Sering. Kalla bal, kalla law ta'lamun. Apa arti kalla? Disebutkan dalam tafsir Tashilut Tanzil. Kalla hiya kalimatu zajar, kalimat bentakan. Maka kalau ada khatib berdiri di atas mimbar, kalla, ini tidak paham bahasa Arab nih. Tidak paham bahasa Arab. Ketika orang menyampaikan kata itu kalla, sekali-kali tidak demikian. Begitu seharusnya. Ya. Ini menunjukkan hikmah atau kasar? Hikmah. Ya. Hikmah. Maka orang yang mengikuti keinginan mad'u sekali lagi dia tidak hikmah dalam dakwah. Nah, hikmah. Ini menunjukkan bahwa lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan. Mengenai ayat di atas surat Ar-Ra'd ini. Surat Al-Maidah ayat 48. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain. Dikatakan oleh Syekh Abul A'la Al-Maududi, bila kita menelaah Al-Quran dalam rangka mengetahui sebab-sebab yang karenanya nampak adanya hajat kepada pengutusan seorang nabi pada satu umat dari umat-umat bumi, maka kita mengetahui bahwa sebab-sebab tersebut ada 4. Pertama, umat tersebut belum didatangi seorang nabi dari Allah sebelumnya. Tidak pula ajaran Nabi yang diutus pada umat selainnya sampai kepadanya. Ya, coba antum lihat. Tempat yang belum pernah diutus Nabi sebelumnya di mana? Di Arab, di Mekah. Maka Rasulullah SAW diutus di mana? Di Mekah. Umat tersebut telah didatangi seorang Nabi sebelumnya, tetapi ajarannya tetap terkikis atau tangan pelupa telah mempermainkannya atau diselewengkan serta mempermainkannya sehingga manusia tidak mungkin lagi mengikutinya dengan benar dan sempurna. Walaupun tempat tersebut pernah diajari ajaran Nabi sebelumnya, pastinya banyak yang lupa. Makanya ajaran Nasrani di Mekah itu sedikit yang mengikuti, di antaranya Waraqah bin Naufal. Ya. Ada lagi yang lebih bingung, yaitu salah seorang laki-laki Arab yang dia hanya bertauhid kepada Allah tapi tidak mengerti bagaimana beribadah, padahal ajaran Nabi Isa sudah ada. Yang ketiga, umat tersebut telah didatangi seorang nabi sebelumnya, tetapi ajaran tidak menyeluruh bagi orang-orang yang datang sesudahnya, tidak memadai tuntunan zaman mereka, maka hajat penambahan nabi mendesak untuk menyempurnakan agama tersebut, yaitu kedatangan Rasulullah SAW sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Keempat, umat tersebut telah didatangi seorang nabi sebelumnya, tetapi hajat menuntut diutusnya nabi lain bersamanya untuk membenarkan dan mendukungnya. Dan semua sebab-sebab di atas sudah tidak ada sesudah Nabi Muhammad SAW. Ya.
Karena setelah diutus Nabi, kita tidak butuh lagi Nabi yang lain. Setelah datangnya Rasulullah SAW, kita tidak butuh lagi teladan yang lain dalam menjalankan agama selain Rasulullah SAW. Maka nanti antum baca di tafsir Ibnu Katsir, di penafsiran ayat ketiga dari suratul Maidah yang kita bacakan tadi, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi akbaru ni'ami hadhihi al-ummah ala hadhihi al-ummah, haitsu akmala Allah lahum dinahum, fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala nabiyyin ghairi nabiyyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah khataman nabiyyin. Kata Ibnu Katsir, inilah sebesar-besar nikmat Allah atas umat ini, di mana Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka sehingga mereka tidak butuh kepada ajaran lain selain ajaran Islam, dan mereka tidak butuh seorang nabi pun untuk diikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah jadikan beliau sebagai penutup seluruh para nabi. Dan sempurnanya agama itu ditutupnya kerasulan Muhammad SAW dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Pertama, kejujuran. Kedua, keadilan. Kata Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Disebutkan oleh para tabi'in, sidqan fil akhbar wa adlan fil awamiri wan nawahi. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan kejujuran dan keadilan. Disebutkan dalam tafsirnya para tabi'in, dan ini dinukil oleh Imam Tabari dan juga dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan sidqan yaitu jujur dalam menyampaikan kabar berita, dan adil dalam menetapkan perintah dan larangan. Sudah selesai, sempurna. Ya, maka oleh karena itu kedatangan Rasulullah SAW sebagai penyempurna, sehingga manusia tidak butuh lagi ajaran yang lain dan tidak membutuhkan seorang nabi pun untuk diikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengikuti selain nabi. Kalau ada orang mengikuti Nabi Musa aja tersesat, bagaimana dengan orang yang mengikuti bagaimana dengan orang yang mengikuti kiai, habaib, ustaz, ya, atau wali gila? Kan ada sekarang wali gila, wali majdub kata mereka. Walhasil walinya majnun, dia juga ikut majnun. Ya, kerasukan semuanya. Tapi ini mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti kita akan membahas keramatnya para wali pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang diberkahi. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam ketaatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik yang mengganggu agama kita maupun yang mengganggu fisik dan keluarga kita dan harta kita. Cukup ya? Ada yang bertanya? Masih ada waktu enggak Pak Adi? Masih 3 menit. Kopinya semakin dingin semakin enak. Memang enak kopi ini. Ini mix ya. Iya. Campur. Enak nih dicampur begini. Ada yang bertanya enggak tuh? Enggak ada. Kalau begitu ana yang bertanya. Enggak bisa jawab, antum enggak naik kelas ini. Balik lagi kitab dari awal. Ya. Apa arti akidah? Kan kita berbicara al-irsyadu ila sahihil i'tiqad. Ajakan atau arahan untuk memperbaiki akidah. Akidah itu artinya apa? Fadhal, Masya Allah, silakan. Ada kopi nggak di dalam biar kasih hadiahnya? Iya. 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 Uluhiyah. Iya. Terus? Naam. Iya. Terus, Masya Allah, ilmu, amal dan muamalah itu bagian daripada iman. Saya berbicara tentang akidah karena iman itu meliputi 3 hal: akidah, ibadah, akhlak. Akidahnya apa artinya? Diambil dari kata apa akidah itu?
Bisa-bisa antum turun kelas ini. Kembali lagi usul Selasa nanti. Ya. Apa? Siapa yang jawab? Jangan malu-malu. Ikatan yang kuat, ahsanta, itu makna bahasa. Istilahnya ahsanta. Itu definisinya. Akidah diambil dari kata akad. Akad itu menarik dua tali yang berbeda kemudian diikat. Itu namanya akad. Diikat dengan kuat. Makanya pernikahan menggunakan kata akad atau kata yang lain. Akad. Kenapa? Menarik dua sifat yang berbeda diikat dalam pernikahan. Makanya antum kalaupun diomeli oleh istri, tidak mau jauh dari istri kan? Karena ada akad tadi. Paham gak sampai sini? Ini makna bahasa. Al-aqdu, ini aqidah, ar-rabtu biquwah, wal-ihkam, wat-tasbit. Ikatan kuat, kokoh, tetap. Itu makna bahasa. Makna istilahnya seperti beliau katakan tadi, al-imanul jazimul ladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun ladai mu'taqidi. Keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, yang tidak bisa digoncangkan oleh keraguan sedikit pun. Maka antum kalau masih ragu, masih mengatakan semua agama sama, berarti akidah antum rusak apa tidak? Rusak. Karena akidah itu kokoh, kuat. Diajak tidak tertarik, diejek tidak kecil hati. Itu namanya akidah. Biasanya menggoncangkan akidah kita hanya dua. Diajak kepada dunia, diejek dengan menghinakan. Ini menggoyangkan kita ini. Maka orang yang kuat akidahnya, dia tidak menoleh ke keajakan, tidak menoleh juga kepada ejekan, dan dia tetap lurus. Ya, jangan ngaji ke sana. Kenapa? Takut dikatakan Wahabi nanti. Nah ini rusak akidah atau tidak? Rusak. Karena dia takut ejekan orang. Ya, jangan ngaji ke sana. Kenapa? Nggak bisa usaha kita nanti. Kenapa? Usaha kita kan main piano, kata dia begitu. Usahlah dia. Gara-gara ajakan apa? Dunia. Maka akidah itu sekali lagi al-imanul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidi. Keimanan yang kokoh yang tidak bisa digoyangkan oleh keraguan sedikit pun pada pemiliknya. Sedikit pun tidak bisa goyang. Maka para sahabat itu kuat melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan hari ini karena dikuatkan apa? Akidah. Berarti jadi naik kelas nih. Tidak ada yang jawab soalnya. Oke. Cukup ya. Sudah waktunya syuruk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.